إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengkajian kitab Adab dan Giat Menuntut Ilmu, berkaitan masih dengan penuntut ilmu dan kitab. Tadi di tangan Anda ada kitab namanya Al-Musyawwiq ila Al-Qira'ah. Oh ya. Ya. Tapi ini ada kitab namanya Al-Musyawwiq ila Al-Qira'ah wa Talabil Ilm, cetakan Saudi, ya, cetakan Riyadh. Ini cetakan yang Anda pegang, cetakan ke-11 tahun 2019, termasuk di antara kitab yang bisa memotivasi penuntut ilmu untuk betul-betul membaca, karena di dalamnya banyak sekali kisah-kisah, quotes, dan juga motivasi untuk penuntut ilmu. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim di kitab Rawdatul Muhibbin. Rawdatul Muhibbin itu kitab tentang cinta, ya. Beliau mengatakan, walau suwiral ilmu suratan lakanat ajmala min surati syamsi wal qamar. Seandainya ilmu itu bisa digambar dengan suatu gambar, maka mestilah lebih indah daripada gambaran matahari dan bulan. Ya, kalau antum lihat matahari itu simple, bulan itu simple. Namun semua orang menunggu keduanya, ya, karena menerangi. Dan kalau antum lihat, orang berilmu itu rata-rata lebih simple daripada orang yang jahil. Dan mereka lebih ditunggu daripada orang jahil. Antum lihat orang jahil itu ribet. Atau permasalahan memecahkannya itu dengan berbelit, muter-muter dulu. Ya, karena nggak tahu caranya gimana. Tapi orang berilmu simple, cuman menerangi gitu loh. Enlightening kalau bahasa, benar nggak itu? Menerangi, ya. Itu makanya Nabi SAW, makanya di sini Nabi SAW ya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untuk saya. Ya. Tambahkanlah ilmu untuk saya. Dan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, wa kafa bihadza syarafanil ilm an amara nabiyahu an yas'alahu al-mazida min. Dan cukuplah ini sebagai kemuliaan untuk ilmu, dengan Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk minta apa? Penambahan ilmu. Nggak ada penambahan harta. Memang Rasulullah SAW minta, Allahumma inni as'aluka al-afaf wal ghina. Ya, meminta ghina. Ghina di sini, antum jangan hanya memahami ghina itu kekayaan materi. Ya. Ghina di sini sesuai dengan hadis Nabi SAW lainnya, ghina itu ghina an-nafs, kekayaan jiwa, itu yang diminta. Adapun materi secukupnya itu udah bagus, udah ghina. Di sini minta tambahan ilmu. Ya. Adapun tentang harta,
biasanya malah bukan tambahan sampai banyak itu, melainkan Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan halalmu daripada harammu. Dan penambahan ilmu itu kemuliaan, namun bukan ujung. Karena Allah Ta'ala memberi ganjaran bukan pada orang yang sekadar punya ilmu, tetapi orang yang beramal. Orang yang beramal. Ya. Fala ni'ma ajrul alimin, fala ni'ma ajrul amilin. Maka betapa nikmatnya, betapa indahnya ganjaran bagi orang yang beramal, bukan bagi orang yang berilmu. Tapi ganjaran itu lebih ke orang yang beramal. Tapi ziyadatus syaraf, tambah kemuliaan itu dengan ilmu. Ya. Dan kitab ini kitab yang Masya Allah nanti ada sedikit kelumit atau 1, 2 atau 3 kalimat yang kita ambil dari beberapa perkataan ulama di kitab ini. Kita ambil dulu dari kitab panduan asli kita, yaitu kitab Adab dan Qiyad dalam menuntut ilmu. Karena tidak apakah benar ini? La. Penuntut ilmu dan meminjam kitab kan? Ayo safalan. Kan? Kok kayak udah mau habis nih? Karena nggak dandain penuntut ilmu dan meminjam kitab itu kan 167. Masih di situ aja, bukan 250, bukan? Hah? 250 ya? Apa lengkap aja lah ya, biar cepet. Halaman terakhir ya, referensi ya gitu. Penutup. Baik. Kita menuju nomor bukan nomor. Dikisahkan ya. Dikisahkan bahwa suatu ini udah kelas. Sekarang itu. Kitab kita banyak tapi ilmu sedikit, baru situ. Itu belum itu. Soalnya Anda merasa udah, tapi perasaan aja sih, ya. Tapi dikisahkan bahwa itu sekarang nih. Sekarang. Pahaminya dikisahkan itu sekarang, tahunya sekarang ini ada paragraf baru. Taib. Ya. Al-khata' fil faham ini. Ya, salah pemahaman. Antum sekarang enggak dikomain. Ini kan sekarang koma, bilanglah sekarang koma gitu, ya. Sekarang koma, ya kan gitu, jelas. Kalau sekarang doang kan anak ngiranya sekarang tuh dikisahkan. Sekarang kami akan paparkan kepada Anda beberapa hal menakjubkan dan kebiasaan ahli ilmu dalam membeli kitab. Tapi di sini ada seorang alim namanya Abdullah bin Ahmad Al-Khashab. Ini dinisbatkan kepada saya enggak hafal. Atau apakah dinisbatkan kepada kakeknya yang disebut Khashab atau dinisbatkan kepada minhah atau mihnah, yaitu pekerjaan. Khashab itu tukang kayu, ikhwan. Khashab itu tukang kayu. Diriwayatkan tentang Abdullah Al-Khashab ini bahwa suatu hari ia membeli kitab seharga 500 dinar. Syuf 500 dinar berapa sekarang, Pak Ikhwan? Ya, oke, banyak, udah selesai jawabannya, udah itulah kelas. Enggak usah repot-repot. Sedang ia tidak memiliki apapun untuk membayarnya. Jadi harga kitab selain 500 dinar, subhanallah. Lantas ia meminta tempo kepada mereka selama 3 hari untuk melunasi 500 dinar itu. Ia pun berlalu dan mengumumkan bahwa ia akan menjual isi rumahnya hingga ada yang berminat dengan harga 500 dinar. Masya Allah. Rumahnya dijual, isinya ya. Lalu ia pun segera mendatangi dan menjualnya seharga 500 dinar. Sehingga cukuplah untuk melunasi kitab-kitab yang dibelinya. Dan yang tersisa dari miliknya cuma rumahnya doang. Isinya sudah kelas nggak ada. Hanya untuk membeli kitab-kitab itu. Pertanyaan anak, kalau zaman sekarang
ini bisa termasuk israf, ya kan? Karena sekarang itu kebutuhan lebih kompleks. Nah, athar-athar seperti ini jangan menjadikan kemudian kita terinspirasi untuk menguras isi rumah kita demi membeli kitab, yang mana itu tidak wajib. Antum jual kulkas, kompor, magasnya, AC juga dicopot tuh. Jual semua, berapa? Total 15 juta barang bekas semua, kelas. Yang tersisa di rumah apa? Istri antum. Dan itu rohnya pun udah nggak ada, nggak tahu kemana itu. Sama anak antum, barang-barang udah habis semua. Demi apa? Demi membeli kitab 1 karton. Kira-kira gugat cerai nggak tuh habis itu? Zaman sekarang ini kompleks, benda-benda harus. Jadi ini tidak plek, ya harus sama dengan seperti ini. Artinya, antum ambil motivasinya, bukan ambil keserupaannya gitu loh. Antum ambil semangatnya, jangan ambil kesamaannya, karena di zaman beliau ini kebutuhan material tidak sekompleks sekarang. Begitu. Ya. Yang kedua, Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamadani. Ibnul Jauzi bercerita, telah sampai kepadaku berita bahwa Al-Hasan Al-Hamadani pernah bermimpi berada di sebuah kota yang seluruh temboknya terbuat dari kitab, dan di sekelilingnya juga terdapat kitab yang sangat banyak. Sementara ia sibuk menelaah kitab-kitab tersebut. Ditanyakan kepadanya, kitab-kitab apa ini? Ia pun menjawab, aku pernah meminta kepada Allah agar aku disibukkan dengan apa yang aku pernah sibuk dengannya sewaktu di dunia, dan Allah mengabulkan permintaanku itu. Paham gak maksudnya? Anak ulang ya. Jadi ada kabar begini, Al-Hasan Al-Hamdani ya, kita baca Al-Hamdani, pernah bermimpi. Di mimpinya itu dia lagi di sebuah kota. Seluruh tembok kota itu terbuat dari kitab. Ya. Di sekelilingnya juga banyak kitab, pokoknya di mana-mana kitab. Sementara ia sibuk menelaah kitab-kitab itu. Jadi kayak kota itu perpustakaan gitu loh. Ya. Ditanyakan kepada di mimpi itu, ini kitab-kitab apa nih? Kok bisa banyak kitab di mimpi ini, di tempat ini? Al-Hamdani pun menjawab, aku pernah meminta kepada Allah agar aku disibukkan dengan kesibukan selama di dunia, dan Allah mengabulkan permintaanku ini. Faham gak berarti? Faham gak ikhwan? Berarti bermimpi di surga itu tetap rajin baca kitab. Ada seorang talib ilmu hadis juga bertanya kepada syekhnya, ya syekh, kami mencintai ilmu, apakah di surga kita masih bisa menuntut ilmu? Gitu, itu loh. Saking mencintai ilmunya, maka kata syekhnya, ya akhi, surga itu jauh lebih nikmat daripada antum rasakan sekarang. Kalau antum sekarang merasakan raudhah min riyadil jannahnya menuntut ilmu, wallahi surga itu lebih nikmat daripada antum rasakan sekarang, kata syekhnya itu. Tapi ya kalau memang seseorang minta, ya mungkin bisa aja. Ini kita nggak memastikan ya bahwasanya di surga apakah ada kitab, itu Allah alam. Karena di dalam dalil nggak ada. Tapi ini hanya mimpi. Bisa iya, bisa enggak. Kita nggak mengisbatkan, tidak menafikan. Namun berbicara sedikit tentang ru'ya ya, atau hulum. Ru'ya itu mimpi. Biasanya ru'ya mimpi, ru'yal haq atau ru'ya sadiqah atau ru'ya salihah. Ini sama. Ya. Mimpi itu ada 3 macam, ikhwan. Masya Allah. Ini buat khot atau buat apa ini? Hah? Mimpi itu ada 3 macam. Ar-ru'ya. Ini ar-ru'ya bisa ar-ru'ya as-sadiqah atau as-salihah. Atau as-sadiqah gitu. Afwan, ini tulisannya jadi, aduh, Masya Allah. Ini tulisannya jadi Arab banget ini. Ini baru Arab benar. As-salihah, as-salih. Yang kedua, adghathu ahlam. Yang ketiga,
Al-hulm. Ini mimpinya orang beriman. Kadang-kadang orang kafir atau munafik atau musyrik juga kadang-kadang dapat mimpi benar. Ya. Yang ini yang disebut oleh Nabi SAW, ini adalah bagian dari 64 dari kenabian. Ini biasanya mimpi yang benar. Orang beriman itu bisa tiga-tiganya, tapi dominannya di mimpi yang ini. Ru'yah, mimpi yang benar, kenyataan. Ya. Itu. Adapun adghatsu ahlam, itu ada dua kemungkinan. Pertama, mimpi nonsens, receh gitu, nggak ada artinya, yang biasanya cepat lupa antum. Ya, kan kadang kita mimpi, pas lagi mimpi kita tahu kita lagi mimpi nih. Pas bangun ya udah lupa, ya. Ya. Atau bisa juga adghatsu ahlam, mimpi ikutan dari haditsun nafs. Mimpi ikutan dari obrolan jiwa sebelumnya. Ini adghatsu ahlam bisa mimpi kelihatan baik atau buruk atau standar, pokoknya dia nggak ada artinya sebenarnya, nggak ada apa-apa sebenarnya. Kadang mimpi kita tuh kebawa emosi yang kita bawa sebelum tidur, atau pikiran yang kita pikirkan di waktu terjaga. Kadang gitu. Misalnya ikut kajian sate santri, ngarep habis Aisyah ke restoran, karena pekan kemarin kayak gitu. Ternyata habis Isya malah pada malak parfum, nggak ke restoran. Kok nggak? Terus tanya ke ikhwan lain, malam ini ke restoran nggak? Lah, enggak lah, antum kemana, nggak ngarepin. Terus dia baper karena apa yang diharapkan nggak kesampaian. Pulang ke rumah, kesel, makan terus tidur. Di tidurnya dia bermimpi ditraktir ke restoran sederhini. Terus bangun tidur, subhanallah. Apakah ini mimpi soleh? Enggak, ini bukan mimpi soleh. Ini ya emang belum kesampaian aja. Ini masuk ke dalam adghatsu ahlam. Karena apa? Karena cuman keikut dengan bapernya sebelumnya. Itu biasanya bisa adghatsu ahlam. Biasanya kayak adghatsu ahlam, baper sebelumnya itu biasanya cepat hilang, Ya, kecuali yang sabit. Gini ya. Ini biasanya benar, mimpi benar gitu. Entah apa yang akan terjadi nanti gitu loh. Entah persis dengan mimpinya atau mimpinya itu isyarat akan suatu kejadian kelak gitu bisa. Ya. Yang ketiga al-hulm. Al-hulm ini ada beberapa juga model. Mimpi basah masuk ini. Ini dari syaitan. Kalau ini murni dari syaitan ini. Ini dari syaitan. Mimpi basah atau mimpi buruk. Ini dari syaitan ini. Al-hulm. Ya begitu. Nah, kalau Al-Hasan Al-Hamdani ini mimpi apa? Kalau dia memang beriman dan dia baik dan dia berdoa sebelumnya, maka semoga mimpi ini. Tapi tetap mimpi yang benar itu kita mungkin meyakini suatu saat akan terjadi, tapi tetap kita serahkan ke Allah karena apa? Ini perkara masa depan itu gaib, gitu loh. Kita tetap berharap begitu, tapi itu kan gaib. Masa depan kan gaib. Nggak boleh kita memastikan persisnya begitu. Kita katakan Allahu a'lam, kayaknya begitu deh sesuai mimpi misalnya. Nah, Al-Hasan Al-Hamdani ini kan di dunia minta agar Allah nanti kalau Allah Ta'ala masukkan dia ke surga, semoga tetap disibukkan seperti kesibukan duniawi dahulu, yaitu banyak baca kitab. Tapi tentu kita nggak boleh dengan hal kayak gini, nggak boleh kita katakan Al-Hasan Al-Hamdani ini pasti masuk surga. Nggak boleh ngomong gitu. Tetap ini gaib. Karena ini bukan wahyu. Memang mimpi yang shadiqah atau salihah itu satu juz dari 64 juz kenabian. Ya, seperti wahyu. Kenapa begitu? Karena pertama, wahyu paling pertama diawali dari mimpi dulu. Makanya ada kitab dalam Sahih Bukhari, kitab Badi'il Wahyi. Permulaan wahyu itu dari mimpi. Kemudian yang kedua, karena mimpi yang benar itu semanzilah
dengan kebenaran wahyu yang pasti terjadi namun tetap gaib kelak, gitu loh. Pasti itu yang diisyaratkan oleh Allah, walaupun itu gaib kelak. Makanya nomor 3, haram seseorang menceritakan mimpi yang tidak dia lihat atau mendeskripsikan mimpi padahal tidak seperti itu. Itu haram. Ya, seperti haramnya dia menceritakan tentang Rasulullah padahal tidak begitu, atau memberikan hadis padahal tidak ada hadisnya. Nah, itu berarti berdusta. Sama, berdusta semua ini termasuk seburuk-buruk dusta. Makanya dalam hadis Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, sesungguhnya di antara seburuk-buruk kedustaan adalah engkau menyatakan tentang mimpi yang tidak pernah engkau lihat. Ya, begitu. Ya. Taib. Begitulah ulama ketika mereka tercandukan akan ilmu, maka sebagian dari mereka ada yang berharap ketika di surga mereka akan tetap menuntut ilmu. Padahal surga itu jauh lebih indah. Ya. Kemudian Ibnu Qamir Al-Mawsili. Ibnu Qamir Al-Mawsili seorang penjilid kitab di daerah Mausil. Sebenarnya Mausil ini kalau nggak salah Irak, kalau salah. Coba dicari nanti. Mausil itu Irak kalau nggak salah. Ya. Ada waktu di Madinah ketemu seorang dari Irak. Irak ini beda sama Iran ya kawan. Antum nggak bisa mau olehnya main. Walaupun Irak itu, kalau Iran komplit semuanya itu rata-rata apa? Syiah ya kan. Kalau Irak sebagian ahlu sunnah, sebagian Syiah. Ya, sebagian ahlu sunnah, sebagian Syiah. Dan Irak ini ya ahlu sunnahnya, maksud ahlu sunnah di sini lawan dari Syiah. Bukan ahlu sunnah semua salafin, bukan. Oh, ya umum ada yang mungkin ke Asy'ariyah ada, ke ahlu sunnah, ke salafiyah ada, macam-macam. Sama kayak negara lain. Nah, ana ngobrol dengan orang Irak ya. Dibandingkan ngobrol dengan orang Saudi, ana lebih suka bahasa Arabnya orang Irak. Iya, orang Baghdad, Irak lebih suka. Mereka malah lebih bagus bahasa Arab fushanya dibandingkan dengan orang Saudi. Antum ngomong orang Saudi pakai bahasa kitab, kayak kita ngomong pakai bahasa buku. Bagaimana kabar Anda? Gak enak. Ya enggak? Ngomong sama Bang Win. Abang Win, bagaimana kabar Anda? Nah, Pak Sisat, saya tidak mau macam-macam. Jelaskan kepada saya kabar Anda. Gimana kira-kira? Gak relevan kan? Tapi kalau mau orang Irak, kayak kita baca bahasa kitab, kaifa halukal yaum? Alhamdulillah ana bi khair. Lah kalau misalnya sama orang pasar kan? Sama orang pasar, sama orang Saudi biasa pakai bahasa moya. Ngerti nggak tuh ngomong apa? Anda aja barusan nggak ngerti. Ya, syuf. Ya, wahid bas. Wahid bas, berarti satu senar doang dong. Ya. Bas wahid itu maksudnya yakfi satu. Bas itu artinya apa ya? Cukup bas khalas, bas itulah. Kan jangan bas kemudian bas betot bas, bukan. Bas wahid lah, bas. Air aja kita kan taunya ma gitu kan. Khudh moya. Dari jama' dari miyah itu, moya. Itu bahasa amiyahnya itu. Moya. Apaan ya? Bang, gua taunya ma, Bang. Gitu. Ma, miyah, moya. Apa moya? Apalagi dicampur dengan bahasa IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Iya. Ana maklum, anta mafi maklum. Ngerti enggak maksudnya apa tuh? Bingung. Ana maklum, anta mafi maklum. Apa coba tuh? Coba Syekh Muhammad kif? Fahim tak enggak? Ana maklum artinya fahim tuh. Ente mafi maklum. Ente enggak ngerti gitu. Lah ente mafi maklum. Ya itu orang Saudi juga ngomong kayak gitu. Anta mafi maklum. Engkau mafi, tidak ada di dalam yang diketahui. Oh, bingung. Ya. Ana ketemu orang Irak itu ngobrol tentang Syiah, bahkan itu nyambung. Ngobrol dan dengan bahasa Fusha dia ngomong. Sama orang Saudinya, ana bingung, dia bingung.
Di sini gunung, di sana gunung, sama-sama bingung. Iya. Kecuali Saudinya ini talibul ilm. Antum ngomong bahasa Fusha dengan dia, cocok. Ketemu alhamdulillah di Mekah juga ketemu, dia lagi dengerin kitab ya. Kitab Bahjatu Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ana tanya dengan bahasa Arab Fusha, nyambung. Nah, kalau talibul ilm nyambung. Tapi kalau sama orang-orang biasa Saudi, apalagi di pasar, susah. Antum pakai kam riyal hada si'ruhu kam. Itu emang mereka paham. Tapi kadang dijawabnya dengan ada 5.000 Jokowi. Rupiah itu di sana Jokowi, kan. Di sana pakai Jokowi. Ya. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita semua umrah pada waktu dekat. Allahumma amin. Iya. Jadi kangen kita sama Makkah sama Madinah, Masya Allah. Taib. Kemudian Ibnu Qamir bercerita, suatu ketika Abu Abdullah bin Abu Al-Ala bin Hamdan menyerahkan sebuah kitab kepadaku untuk aku jilid. Ini namanya dia seorang mujallid. Mujallid di sini bukan yang menjald yaitu mencambuk, bukan. Di sini penjilid kitab di Irak, di Mosul, seperti Mosul Irak. Ia menekankan kepadaku wasiat agar aku menjaga kitab itu dengan baik. Lantas aku pun mengambil kitab itu lalu pergi ke tokoku. Jalan yang aku lalui ketika itu adalah Sungai Dijlah. Aku beristirahat sebentar di tengah perjalanan, lalu aku berwudu, tanpa sengaja buku itu terjatuh dari saku bajuku dan masuk ke dalam air. La haula wala quwwata illa billah. Zaman dulu, bro, susah. Karena buku itu nggak dicetak, ditulis pakai tinta langsung dengan pena di kertas biasa. Aku pun bergegas mengambilnya sebelum kitab itu tenggelam, tapi kitab itu sudah terlanjur basah. Sungguh rasanya kiamat telah terjadi padaku. Aku tidak dapat membayangkan hal yang tidak mengenakan yang akan aku peroleh dari Abu Abdullah bin Hamdan ini akibat keteledoranku ini. Bisa saja aku dipukul, dipenjara dan didenda, subhanallah. Di zaman itu tuh. Ya, antum bawa kitab orang titipan, kecelup di air, bisa aja dipenjara gara-gara itu. Saking orang ketika itu sangat menghargai kitab. Maka aku berkeinginan untuk keluar dari Mosul, melarikan diri. Subhanallah. Lalu aku berkata dalam hati, sebaiknya aku keringkan saja kitab ini, lalu aku coba menjilidnya dan aku akan bersungguh-sungguh menyelesaikannya. Setelah itu aku serahkan kitab ini kepada putranya Abu Abdullah. Sedang ia tidak mengetahui apa-apa dan aku sembunyikan hal ini. Paham gak maksudnya, ikhwan? Dia berusaha dikeringkan, dijilid, diselesaikan dengan baik. Tapi ngasihnya ke anaknya, karena anaknya gak tahu apa-apa nih, kayaknya nih ya. Karena kalau dikasih tahu ke bapak, dibalikin ke bapaknya, Abu Abdullah, loh kok gak sama ini, gak kayak waktu saya kasih awal, kok agak kayak basah ya gitu. Atau habis dikeringin ya, kan beda kertasnya. Beda gelombang kertasnya kan beda setelah dikeringin. Jika kejadian ini terungkap, baru aku akan melarikan diri. Namun kalau misalnya Allah menutupi hal ini dan siasat ini berhasil dengan sempurna, barulah aku akan menampakkan diri. Lantas aku pun meraih kitab itu, keringkan aja lah. Terus bawa pulang. Terus aku berusaha untuk membuat itu kembali seperti semula, dipoles, diapain. Aku menjilidnya dan serius dalam pengerjaannya. Ketika aku telah selesai menjilidnya, aku pun mendatangi pelayannya Abu Abdullah untuk menyerahkan kitab tersebut dari depan pintu. Lalu langsung aku pergi. Kabur. Jangan sampai ketemu bapaknya. Paham gak sih antum, Iwan? Nah, aku mendapati pelayannya sedang duduk-duduk di lorong-lorong sempit rumahnya. Maka aku pun menyerahkan kitab itu kepadanya. Namun ia berkata, masuk aja Pak, serahkan aja sendiri kitab itu ke Babeh. Ya, kena. Ya, boleh jadi Babeh bakal berterima kasih padamu atau akan memerintahkanmu dengan suatu hal gitu loh. Ya ini kan pembantunya kan nggak ngerti apa-apa. Cuman kan supaya lebih sopan kasih aja langsung lah, jangan ke saya. Aku pun berkata, enggak, afwan, aku nggak bisa karena aku buru-buru. Kata pelayannya apa? Nggak boleh kayak gitu. Jangan kayak gitu, sama bapak gitu kan. Pelayan itu tidak meninggalkanku hingga aku pun terpaksa masuk.
Aku tidak membayangkan nih bahwa aku sedang menjatuhkan diriku kepada hal yang tidak aku sukai. Aku pun berjalan dengan rona gelisah hingga aku mendapati Abu Abdillah Al-Hamdani ini sedang duduk di sebuah kolam di salah satu bagian rumahnya. Orang kaya, bro. Ya kan? Sedangkan anaknya sedang ia gendong di atas kepalanya. Lagi seneng-seneng nih. Aku lantas mengeluarkan kitab itu dari sakuku. Ia berkata kepada salah seorang anaknya, ambillah kitab itu dari tangan dia. Kasih dia imbalan, gitu kata Abu Abdillah. Maka anak itu menghampiriku dari sisi kolam, sedang aku berada di sisi lain. Ya, dia. Lalu ia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Aku pun memberikan kepadanya. Namun kitab itu tidak dipegang dengan kuat oleh anaknya itu. Jatuh ke kolam. Melihat itu, Abu Abdillah marah dan memaki anaknya sambil berkata, mana alat pemukul? Mau saya pukul nih anak gitu. Paham gak, ikhwan? Maka aku, alhamdulillah, aku memuji Allah karena telah menutupi perkaraku tanpa aku sangka-sangka dan mencukupkanku dari apa yang aku takutkan. Lalu aku pun segera keluar sementara anak itu sedang dipukul. Gimana kalau ternyata anak itu berhasil ngambil, terus ternyata ngeliat, loh kok kayak gini nih habis kena air, kamu apain buku saya? Bisa aja dia yang bakal dipukul sama Abu Abdillah. Subhanallah. Ada faedah besar ikhwan di sini. Kalau antum ketakutan karena berkasus dan antum sebenarnya nggak bersalah, atau mungkin antum bersalah cuman antum khawatir hukumannya lebih berat daripada kesalahan antum, ya udah tawakal ala Allah, tetap berusaha baik. Ada caranya nanti, siapa tahu ada pembela atau ada yang salah malah anak yang kena, anaknya yang nggak tahu apa-apa gara-gara anaknya masih kecil kan, ya kemudian megangnya kurang bener, malah ke kolomnya. Subhanallah, ya. Apa itu azan barusan? Baik. Azan atau muqaddimah ini? Akhir, kalau gitu kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut insyaallah. Baik, di sini insyaallah anak akan bacakan 3 atau sekian kisah atau quotes ya dari kitab Al-Mushawwiq ila Al-Qira'ah wa Talabil Ilm. Di sini akhraj Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ahli hadis masyhur, dan beliau punya concern di masalah athar salaf dan juga perjalanan para salafus saleh dan ulama terutama ahli hadis. Dalam kitab beliau Al-Jami' di Akhlaqir Rawi, ya, dan juga cerita ini dikisahkan berikutnya nanti pada suatu saat oleh Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi di kitab Siyar A'lam Nubala. Dari Az-Zubair ibn Abi Bakar Bakkar, dari Az-Zubair, ya. Dia berkata, Az-Zubair berkata, qalat ibnatu ukhti li ahlina, putrinya saudari saya, jadi ponakan saya, berkata kepada keluarga saya. Kata Az-Zubair nih, ponakan saya itu perempuan, itu berkata ke keluarga saya, khali khairu rajulin di ahli, ya, pamanku itu sebaik-baik pria untuk istrinya. La yattakhidh darratan wa la yashtari jariyatan. Ya. Ini ana ulangi, takutnya salah. Jadi Az-Zubair Bakkar ini, beliau seorang paman, punya saudari, dan saudari punya putri, ya. Putrinya ini mendeskripsikan tentang pamannya, yaitu siapa pamannya tadi? Az-Zubair ini, gitu. Ya. Anggaplah ini Zubairnya, ya. Anda punya adik ini punya anak, putri. Nah, putrinya ini kan ponakan anak kan mahram. Sering ke rumah gitu, sering ke rumah anak. Anak punya istri satu misalnya. Nah, karena sering ke rumah dan tahu kayak gimana anak
di zaman anak hidup misalnya, ketika itu ada zaman budak, perbudakan masih ada. Oke? Dan poligami itu biasa. Gitu ya gambarannya. Anggap anak Zubair. Maka si ponakan anak ini, yaitu siapa tadi? Ponakan anak, mendeskripsikan anak, wah, Ustaz Hasan itu sebaik-baik suami kepada istrinya. Karena tidak la yattakhidh darratan wa la yashtari jariyatan. La yattakhidh darratan artinya apa? Darrah artinya apa? Darrah ikhwan. Madu. Tidak poligami gitu. Tidak ada madu. Dan la yashtari jariyatan, tidak membeli budak wanita. Artinya setia gitu bahasanya. Padahal ketika itu poligami biasa dan beli budak perempuan itu biasa. Budak perempuan itu bisa dijima, ikhwan, gitu. Ya. Itu ngomong gitu ke siapa? Ke istri Anda, ke istri Az-Zubair. Taqulul mar'ah. Maka istri pun berkata, "Wallahi la hadhil kutubu ashaddu 'alayya min thalathi dharair." Kata istrinya, demi Allah deh, buku-buku ini lebih ngeselin daripada punya 3 madu. Ngerti gak maksudnya? Berarti Az-Zubair ini sehari-hari ngapain? Bocok kitab terus. Kayak antum sehari-hari apa? Main HP terus. Kata istri itu gimana? Punya 3 madu mendingan deh daripada suami main HP mulu. Seharian main HP, game terus. Cemburu saya. Mendingan punya 3 madu. Tapi antum tahu perempuan ngomong gitu ya bukan berarti rela punya 3 madu, tetap aja. Nanti kalau udah punya 3 madu, mendingan bapak main HP terus deh. Perempuan tuh nggak bisa dipegang omongannya, ikhwan. Ya sama, laki-laki juga nggak ada yang bisa dipegang omongannya. Yang bisa dipegang omongannya Rasulullah SAW. Ya. Aku setia sama kamu sayang, kata sang suami. Setia. Taib. Kemudian As-Samhudi dalam kitab beliau Jawahir Al-Aqdaini fi Fadli Asy-Syarfain. Samhudi sini bukan nama seorang ustadz di Solo, bukan. Itu Ustaz Khalid Samhudi. Ya, ini Samhudi nama ulama. Ya. Dari syekhnya yaitu Abu Zakaria Al-Munawi, ulama Syafi'iyah ini. Wafat 871 Al-Munawi. Ya. Berkata syekhnya yaitu Abu Zakaria Al-Munawi, akhbaruni syekhuna Syekh Waliuddin, yaitu maksudnya Abu Zur'ah Al-Iraqi. Ya. Jadi Abu Zur'ah ini bercerita, annahu raqiba ma'a syakhsin min al-makariyah min ta'ifat riyafah. Bahwasanya Al-Iraqi, yaitu Abu Zur'ah Al-Iraqi, beliau berkendara dengan seorang pria dari daerah Makariyah. Seorang pria ini berasal dari Makariyah dan berkendaraan ini dari daerah Riyafah atau semacam itu, pokoknya berkendaraan. Ya. Maka kemudian Abu Zur'ah Al-Iraqi ini berkata di dirinya, yaitu apa ya? Hadithun nafs, ya. Tahu enggak hadithun nafs, ya. Ada 2 macam. Ada khatirah atau khatrul bal. Ada yang namanya hadithun nafs. Kalau khatirah itu biasanya selentingan pikiran biasa. Tapi hadithun nafs itu di situ ada percakapan jiwa. Itu detik-detiknya berbeda. Hadithun nafs itu biasanya lebih lama. Nah, di sini Abu Zur'ah Al-Iraqi itu berandai-andai dalam hatinya. Lau kana li arba'u zawjatin fi arba'i masakin. Duhai sekiranya aku punya 4 istri di 4 kediaman yang berbeda. Ajib gak?
Sukut aja antum. Zen nggak? Diam aja. Seandainya aku punya 4 istri di 4 rumah berbeda, antum mau nggak, ikhwan? Polos banget ya. Iya. 4 perempuan, 4 istri di 4 tempat rumah beda. Antum punya 4 rumah. Masing-masing itu satu istri. Tinggal gilir-gilir aja tuh. Ya. Wa fi kulli maskanin minal kutubil lati ahtajuha nadhiru ma fi baqiyatil masakin. Antum punya 4 rumah, masing-masing satu istri, 4 istri nih. Aku punya buku yang aku butuhkan, dan di setiap rumah itu ada duplikatnya semua. Paham gak maksudnya? Antum pernah gak cita-cita kayak gini? Ya cita-cita punya 4 istri aja udah keterlaluan gitu kan ya. Jadi di setiap rumah, misal antum di rumah istri pertama punya seluruh kitab Ibnu Qayyim, satu rak. Di rumah istri kedua juga punya satu rak kutub Ibnu Qayyim persis seperti ini. Ini juga persis seperti ini. Ini berapa duit keluar? Pernah nggak antum berandai seperti itu? Nggak pernah. Ini sama Ana sebenarnya, cita-cita Anda. Di setiap rumah ini ada buku-buku yang Anda butuhkan persis. Di rumah pertama ada buku ini juga, di rumah kedua ada juga, tapi semua ada. Misal kitabnya Faid, di sini ada. Itu jangan juga pengen kayak gitu. Kenapa? Karena mau ke kajian yang ada kajian kitab Faid, Anda nggak repot di rumah manapun, nggak harus kesini dulu baru ngambil kitab. Pengennya gitu. Nah ulama dulu juga kayak gitu. Seandainya aku pengen arba'i zawja fi arba'i masakin, 4 istri di 4 rumah yang berbeda, semuanya kitab-kitabnya sama yang aku butuhkan. Sehingga kalau misalnya di rumah istri pertama saya dari halaman 50 sampai halaman 60 saya baca, di rumah istri kedua di malam kedua halaman 60 sampai halaman 70 saya baca, di rumah istri ketiga halaman 70 sampai halaman 80 sampai 90. Muter lagi 90 sampai 100. Zen gak kayak gitu? Kepikiran gak ikhwan? Antum ngerti gak sih apa yang diomongin orang ini? Hah? Kayaknya antum pas dicari gini langsung pikirnya ke hal lain deh. Enggak, ini tentang kitab ikhwan, bukan ke 4 istrinya saja. Gitu. Kemudian Ibnu Rajab dalam kitab Dhail At-Tabaqat, Tabaqat Hanabilah, dalam biografi yang beliau sebutkan tentang Abul Baqa Abdullah bin Al-Husain Al-Ukbari dari Ibnu Najjar. Ibnu Najjar bercerita, qara'tu alaihi katsiran min musannafatih. Ibnu Najjar bilang, saya qara'tu alaihi, yaitu aku membacakan syekhku. Paham enggak maksudnya? Qara'tu alaihi. Jadi antum kayak datang ke rumah ana sebagai syekh atau guru, ana jelis duduk. Antum duduk, antum bacain buku. Ana sambil nyimak kayak gini. Berarti antum qara'ta ala al-ustad. Paham enggak di sini, ikhwan? Ya. Jadi qara'tu alaihi katsiran min musannafatih. Aku membacakan untuk guruku banyak sekali dari tulisan-tulisan guruku sendiri. Wa sahibtuhu muddatan tawilah. Aku sudah bersahabat, maksudnya aku sudah bermulazamah, sudah dekat dengan guruku ini muddatan tawilah, udah lama. Wa kana muhibban lil istighali wal isghal. Syekhku ini yaitu Al-Ukbari sangat suka istighal dan isghal, yaitu ta'allum dan ta'lim. Sangat istighal, bahasanya itu istighal itu sibuk, isghal itu nyibukin orang. Istighal sibuk artinya belajar sendiri. Isghal menyibukkan orang artinya ngajar. Dari Al-Ukbar itu kerjanya cuman belajar dan ngajar, belajar ngajar, lailan wa nahara, siang dan malam. Ma yamdi alaihi sa'atan illa wa wahidun yaqra'u alaihi aw yutali' lahu. Tidaklah beliau lewat waktu sejenak melainkan pasti ada seorang murid yang membacakan untuknya. Mesti ada.
Jadi rumahnya itu sering dikunjungin para murid. Buat ngapain? Buat membacakan kitab-kitab padanya. Ya. Hatta dzukira li annahu bil laili taqra'u lahu zaujatuhu fi kutubil adab wa ghairiha. Sampai malam pun begitu. Ada kisah diceritakan padaku bahwasanya di malam hari pun istrinya itu ngebacain buat dia buku sastra dan buku lainnya. Subhanallah. Ini ustaz. Pagi, siang, sore para murid ngebacain dia. Ustaznya dengerin aja. Dulu tuh ulama tuh banyak kayak gitu, ikhwan. Murid-muridnya itu setia untuk membacakan untuk syekhnya. Bentar, itu nggak benar, marfu itu harusnya. Baca Iqra. Ya. Sekarang tradisi kayak gini tuh udah mulai jarang. Di Indonesia malah hampir nggak ada, udah nggak ada mungkin. Kalau di Saudi ada beberapa ulama syekh secara streaming live itu kayak gitu. Di antaranya Syekh Abdurrahman Al-Barrak. Abdurrahman Al-Barrak ini punya murid yang sekarang sudah menjadi syekh juga di Saudi. Anda nggak tahu beliau di Riyadh atau di mana. Yang mana di streamingnya itu, kalau sekarang mungkin lagi sakit beliau. Di pagi hari atau jam berapa gitu. Beliau kajian, yaitu kajian di sini selama 2 jaman, kisaran 2 jam. Yang mana 2 jam ini ada beberapa murid dan jemaah. Satu sesinya itu, maksudnya satu sesi itu 2 jam itu, 2 jam bukan satu sesi. Itu terbagi menjadi 5 sesi atau 6 sesi. Setiap sesi itu kitabnya beda-beda. Dan setiap kitab yang membaca itu murid yang berbeda. Ya. Misal nih Anda punya kajian kitab di rumah Anda. Anda undang antum Fadul Akhiwan datang. Antum Akhi Ahmad, antum baca kitab ini. Antum baca Al-Quran ketika di kajian tafsir. Antum baca kitab ini. Antum baca kitab ini. 5 kitab dalam satu majelis. Bukan mengkhatam 5 kitab ya, tapi membahas 5 kitab dalam satu majelis. 2 jam atau 1 jam setengah. Di akhir sesi baru soal jawab fatwa. Ya. Itu dulu tuh ulama kayak gitu tuh banyak tuh. Ya, kalau sekarang susah karena apa? Karena ustadznya atau syekhnya kebanyakan jadwal atau kebanyakan diundang. Orang nggak mau sekarang untuk datang ke rumah syekh itu jarang. Ya, ke rumah guru itu sekarang jarang. Pengennya apa? Ustadznya yang datang ke majelisnya. Gitu. Ya, terus baca satu ini qiraatan alaih. Baca seperti itu. Ya, udah siang kayak gitu, sore kayak gitu, malamnya sampai istrinya pun ngebacain, masya Allah. Kira-kira kalau antum sehari aja kayak gitu tuh, besoknya langsung merasa ulama mungkin antum. Tuh seperti itu, ikhwan. Ya, antara ulama dengan buku itu dulu betul-betul erat dan lekat. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pekan depan pada menuntut ilmu dan meminjam kitab. Ya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.